warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sami kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, ibunda kita yang muda, Nini yang selalu ada bersama kita, yang saya hormati abang, kakak, dan seluruh jamaah pengajian Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sejuk, di tempat yang begitu indah, alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di tanah Samosir ini, bagi kita untuk melaksanakan pengajian sebagaimana metode yang selalu kita laksanakan. Ibunda kami, kakak dan abang, landasan kajian kita pada sore hari ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal asri, demi masa. Keluargaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi masa Allah bersumpah atas nama waktu. Seorang ulama tafsir menjelaskan al-asr di sini maksudnya waktu sore. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu sore, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah bersumpah atas nama duha atau waktu pagi, waktu duha, demi waktu duha atau demi waktu pagi. Sementara al-asr Allah bersumpah demi waktu atau demi masa, yaitu masa yang dimaksudkan di sini adalah sore. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu pagi dan sore? Karena ini juga adalah merupakan satu penjelasan kepada kita bahwa waktu itu akan terus berputar dari pagi, sore, siang, malam, dan begitulah kehidupan. Diawali dan ada saatnya nanti diakhiri. Ada hidup, ada mati. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menjelaskan kepada kita terbitnya malam kepada siang dan siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi alam ini akan terus berputar, kehidupan ini akan silih berganti. Makanya tidak ada yang abadi, sehingga kita bisa merasakan sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini terus mengalami proses peralihan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan pada akhirnya nanti kita tidak berdaya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersumpah demi waktu. Lalu apa kata Allah? Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Lalu kalau Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, pertanyaannya apakah ada orang yang tak merugi? Pasti ada. Siapa orang yang tak merugi ini? Yang pertama kata Allah,
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini tidak hanya sekedar kita maknai dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kadang mungkin hati kita bertanya, tidak ada Tuhan selain Allah, apalah perbedaan Tuhan dengan Allah? Saudara, kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang punya jabatan sebagai Tuhan kecuali Allah. Jadi makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya apa? Tidak ada yang boleh dipertuhankan kecuali Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mematuhi setiap perintah Allah, baik ketika ada orang yang melihatnya atau tidak ada orang yang melihatnya. Untuk membuktikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang dilarangnya harus kita jauhi. Perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan kita bermaksiat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tinggalkan. Saudaraku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kepatuhan terhadap perintah Allah dengan ketaatan terhadap larangan Allah untuk menjauhinya harus sebanding lurus. Kemudian siapa lagi? Wa amilus salih, dan orang yang beramal saleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal itu artinya perbuatan, saleh itu artinya baik. Jadi orang yang tidak merugi itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik. Mana berbuat baik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat orang lain. Salah satu tanda-tanda orang yang tidak merugi itu kehadirannya selalu mendatangkan manfaat dan kebaikan buat orang lain. Minimal kita awali dari komunitas kita, kemudian keluarga kita, kemudian lingkungan kita, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bila mana kehadiran kita, bila mana adanya kita tidak bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain, maka ini bisa menjadi orang yang merugi. Jadi makanya andai kata kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, setidaknya jangan menyakitinya. Andai kata kita tidak bisa menolong orang, setidaknya kita jangan membuatnya kecewa. Inilah tanda-tanda kita orang yang beruntung. Itulah tanda-tanda kita orang yang tidak merugi di hadapan Allah dan tidak merugi di hadapan sesama manusia. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran. Bagaimana kita supaya bisa saling mengingatkan? Bagaimana supaya kita bisa saling memberikan nasihat? Tentu kita jangan merasa asing dengan keluarga kita, kita jangan merasa asing dengan saudara kita, kita jangan merasa asing dengan lingkungan kita. Maksudnya apa? Ketika kita bisa menerima nasihat, maka kita juga harus bisa memberi nasihat. Ketika kita bisa memberi nasihat, maka kita juga harus bisa menerima nasihat. Inilah yang dikatakan wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita akan tahu di mana kelemahan dan kekurangan kita, dan kita tidak perlu tahu di mana kelebihan dan keunggulan kita. Karena keunggulan dan kelebihan itu biarkan milik orang, tapi kekurangan dan kelemahan itulah yang harus kita miliki. Kenapa? Karena kalau kita merasa lebih dan unggul, maka kita tidak akan pernah ingin menerima nasihat dari orang.
Tapi ketika kita menerima atau mengakui kelemahan dan kekurangan kita, disitulah kita bisa menerima masukan dan nasihat dari saudara-saudara kita. Yang keempat, watawa sobis, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, jadi ini yang keempat ini yang kalau kita secara bahasa kita pahami sangat sederhana, tapi sesungguhnya yang keempat inilah yang paling berat. Karena ikhlas itu selalu berkaitan dengan sabar, sabar selalu berhubungan dengan ikhlas. Orang yang tidak sabar tidak akan pernah ikhlas, dan orang yang ikhlas itu harus dilandasi dengan kesabaran. Orang yang ikhlas adalah orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang siap menerima apa yang Allah takdirkan kepadanya. Yang membuat kita susah apa? Kita kadang tidak menerima takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada kita, sehingga terkadang kita ingin membuat takdir kita sendiri. Kita tidak siap menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, tapi terkadang kita ingin membuat takdir kita sendiri. Mana contohnya? Contoh begini, Allah tetapkan alis kita tipis, itu takdir Allah kepada kita, tetapi kita tidak terima itu. Lalu kita menyulam namanya, menyulam alis supaya alis kita itu terlihat tebal. Berarti kan tidak terima kita takdir Allah tadi yang alis kita tipis, sehingga kita sulamkan alis supaya terlihat tebal. Tanpa kita sadari, kita merasa bangga dengan alis yang tebal itu, karena kita merasa cantik dengan alis yang tebal itu. Tapi di baliknya ternyata ada mudarat yang bisa diakibatkannya. Ada kemudaratan yang diakibatkan. Ini adalah bagian dari contoh kita tidak sabar untuk menerima ketetapan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita menjalani kehidupan kita ini dan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita merubah ataupun ingin merubah takdir Allah kepada kita yang di luar batas kemampuan kita. Insyaallah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran kita, dengan kesungguhan kita dan keistiqomahan kita, dengan amal ibadah kita baik itu dalam hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, hati kita ini semakin sejuk, hati kita ini semakin lembut seperti sejuknya alam yang kita rasakan sekarang ini. Tetapi di dalam sejuknya itu harus lebih kuat, harus lebih tinggi, harus lebih sungguh-sungguh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara yang seperti itu kita akan menjadi orang yang paling beruntung di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.